Sallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para kiai dan para tokoh masyarakat yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Wabil khusus sahibul majlis, sahibul fadilah Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Kamil Effendi yang insya Allah dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga bisa menerangi kampung kita dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita duduk berkumpul untuk membacakan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perlu kita pahami Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling diagungkan Allah, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, sehingga apapun yang punya nisbah kepada Nabi Muhammad juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contoh kita sebagai umatnya Rasulullah, yang mana umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling utama dibandingkan umat-umat terdahulu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kalian sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikir Bapak dan Ibu sekalian, apa sih yang membuat kita menjadi sebaik-baik umat? Apakah ibadah kita? Apakah sholat kita? Apakah karena puasa kita? Bukan, saudara sekalian. Tentunya umat terdahulu ibadahnya lebih banyak dibandingkan kita. Sebagaimana Nabi menyatakan, menceritakan ada satu kisah, wahid abid min Bani Israel ya'budullaha khamsa mi'ah sana wa lam ya'shillah agad. Ada satu orang dari kalangan Bani Israel, ahli ibadah, beliau beribadah kepada Allah 500 tahun, gak pernah buat maksiat, gak pernah melanggar perintah Allah. Tiap saat cuma zikir, tiap saat cuma sujud, tiap saat hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diriwayatkan meninggalnya pun dalam keadaan sujud, saudara sekalian. Akan tetapi, apakah dia dan orang-orang seperti ini di kalangan Bani Israel menjadi sebaik-baik umat? Tidak, saudara sekalian. Nabi juga menceritakan banyak tentang ibadah umat-umat terdahulu, sebagaimana asbabun nuzul daripada surah Al-Ghadar, saudara sekalian. Nabi menceritakan wahid mujahid fi sabilillah min Bani Israel, satu orang mujahid fi sabilillah yang berperang di jalan Allah dari kalangan Bani Israel, itu 1000 bulan dia enggak kembali ke rumahnya demi menegakkan agama Allah dan demi membela agama Allah. Tapi kita semua ayuhal ahbab, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun juga belum semuanya digunakan buat ibadah, betul? Kalau seandainya kita semua, saudara sekalian, diberi Allah takdir umur 60 tahun atau 70 tahun, apa yang kita lakukan daripada ibadah kita? Hanya sedikit. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau beliau kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan ada satu orang dari kalangan umat Nabi Muhammad, umurnya 60 tahun, yang mana setiap hari dia tidur 8 jam, saudara sekalian. Artinya tiap hari 8 jam, besoknya 8 jam, lusanya 8 jam, sampai dia meninggal dunia, non stop tidur 8 jam tiap hari,
maka dia artinya dihabiskan 20 tahun hanya untuk tidur saja. 20 tahun cuma untuk tidur. Kenapa? Sebab 8 jam itu adalah sepertiganya satu hari. Satu hari satu malam 24 jam. Nah ini 8 jam. Tiap hari dia istiqomah 8 jam tidur, besok 8 jam, besoknya lagi 8 jam. Artinya sepertiga umur yaitu 20 tahun hanya untuk tidur. Sisanya berapa? 40 tahun. Buat ibadah semuanya, Pak? Enggak. Nonton TV berapa lama, Bu? Itu kalau nonton TV kadang-kadang sama kayak apa, kayak tidur 8 jam. Pagi nonton TV, siang nonton TV, sore nonton TV, malam nonton TV. Taruh kita bilang 8 jam juga tiap hari. Artinya, Bu, 20 tahun cuma duduk depan TV doang kita. Tinggal berapa? Tinggal 20 tahun. Masih buat ibadah semuanya? Belum. Buat baca koran berapa lama, Pak? Main catur berapa lama? Apalagi kalau orang nggak kelar-kelar ya. Dia maju sono lari ke sana. Ayo. Berapa jam kita habiskan? Lalu ibadah yang kita habiskan untuk Allah berapa lama, saudara sekalian? Ini ulama menjelaskan, kalau seandainya mau digabungkan seluruh macam sholat yang kita lakukan, paling cuma dapat 1 tahun dari 60 tahun, saudara sekalian. 1 tahun atau 2 tahun itu sholatnya kita. Apalagi sholat kita belum khusyuk semuanya. Kadang-kadang masih lupa udah berapa rakaat ya, udah sujud belum. Kalau orang kampung sini Mbak, gak usah ditanya kampung sini. Oh kampung sono, kenapa gak usah ditanya? Sebab sama aja yang sono. Pernah diceritakan saudara sekalian, ada satu orang melihat waktu sholat isya masjid penuh. Dibilang tumben-tumbenan, biasa yang penuh sholat Jumat doang, ini sholat isya penuh. Dia bilang udah deh, saya ikut juga sholat isya berjamaah bersama yang lain. Sholat isya dapat staf paling belakang. Kenapa? Karena udah full, penuh. Dia sholat berjamaah. Itu imam tiba-tiba lagi rakaat ketiga, imam lupa, Bu, lagi sujud. Ini kira-kira habis nih tahiyat akhir apa bangun? Imam lupa udah 4 rakaat atau belum. Sang imam lama sujudnya. Makmum di belakang, subhanallah, imam kita khusyuk banget sholatnya. Padahal imam lagi mikir dia. Akhirnya sang imam memutuskan, udah deh, insya Allah benar, tahiyat akhir, ini rakaat keempat. Bangun imam, Allahu Akbar, langsung tahiyat. Wah, makmum satu masjid semuanya ikut tahiyat di belakang imam. Kecuali ini orang nih, hamba Allah yang sholat yang dapat sholat paling belakang, dia teriak dari belakang, subhanallah. Ngingetin imam, mam, lu baru rakaat 3 kau udah tahiyat akhir. Ini kan sholat isya bukan maghrib. Sang imam ragu, bangun jangan. Kenapa? Yang negor cuma 1 orang, Bu. Masjid penuh tapi yang negornya cuma 1 orang. Kata imam, wah mungkin dia yang salah kali, sebab makmum di masjid kadang negor dia. Tiba-tiba dia teriak lagi makin kenceng, subhanallah. Ngingetin, mam, ente baru 3 rakaat kau udah tahiyat akhir. Sang imam mikir, ya Allah, ini teriakan makin kencang, kayaknya dia pede banget, yakin banget kalau aneh salah. Udah deh, ngaku salah aja, kata imam, bangun ke rakaat keempat. Allahu Akbar. Ketika imam bangun, satu masjid ikut bangun, saudara sekalian. Maka selepas sholat, ketika salam imam mengucapkan assalamualaikum, imam nengok kepada makmum sebelah kanan. Kata imam, makmum, tadi kita sholat berapa rakaat? Kata makmum sebelah kanan, Allahu a'lam imam. Kita mah ngikut, ente bangun, ente kita bangun, ente duduk, kita duduk. Imam nengok ke makmum sebelah kiri. Nah, kita tadi sholat berapa rakaat? Kata yang sebelah kiri, lah kan ente yang jadi imam, kita mah cuma makmum. Imam biasanya, Bu, Pak, ya, nggak mau disalahin, makanya dinyalahin orang dulu. Dia berdiri, memang semua orang yang sholat di masjid ini sholat nggak ada yang khusyuk, nggak tahu kita berapa rakaat, kata imam. Kata imam, terus siapa sih tadi yang negor saya? Berdiri nih hamba Allah, saya imam. Imam melihat, ya Allah, ini orang bukan potongan ustaz, tapi kok bisa tahu sholat saya baru 3 rakaat? Kata imam, yakin ente sholat kita baru 3 rakaat? Yakin imam, sholat kita baru 3 rakaat. Kata imam, subhanallah. Benar ucapan Nabi, hai makmum semuanya. Nabi pernah bilang, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Benar kata Nabi Muhammad, Allah nggak pernah mandang orang dari postur tubuhnya dan juga dari pakaiannya.
Ini orang gak ada potongan ustadz, tapi sholatnya tahu kita baru 3 rakaat. Subhanallah. Berarti ente orang yang paling khusyuk sholat di kampung kita katanya. Kata ini orang, imam, ente salah lagi nih katanya. Loh kenapa? Mam, terus terang jujur, aneh ini orang yang jarang sholat. Tapi subhanallah melihat masjid penuh sholat isya, aneh bingung, jangan-jangan ada pembagian sembako habis ini. Aneh ikut hadir, kali dapat bagian. Wah subhanallah, ente baru 3 rakaat tapi kau udah tahiyat akhir. Kata imam, kalau ente jarang sholat, kok bisa yakin banget sholat ane baru 3 rakaat? Begini mam ceritanya, saya yakin sholat kita baru 3 rakaat sebab saya punya 4 warung. Kata imam, apa hubungannya sholat dengan warung? Begini mam, waktu sholat rakaat pertama, ane ngebayangin masuk warungan yang pertama, lihat siapa yang kasbon, siapa yang udah ngambil nggak bayar. Rakaat kedua ada pindah ke warung kedua, rakaat ketiga ada pindah warung ketiga, baru mau ngelangkah ke warung keempat, ini udah tahiyat akhir mam. Mam, 1 warung belum ada tengok. Kata imamnya, wah gawat, sholat itu lebih parah dari kita semua. Ini keadaan kita, dan kita nggak menutupi saudara sekalian. Makanya subhanallah, kalau kita lagi duduk bengong atau lagi di luar sholat mikirin apapun kayak ini buntu saudara sekalian. Tapi begitu sholat subhanallah, begitu takbir Allahu Akbar, langsung pikiran macam-macam datang sama kita, betul? Makanya dijelaskan, kata ulama, kalau ente kehilangan barang, cara dapetinnya gampang. Apa? Sholat 2 rakaat insya Allah ketemu. Gimana? Sebab yang namanya syaitan paling gak suka ngeliat orang khusyuk kalau sholat. Begitu takbir Allahu Akbar langsung ingat barangnya ada di mana. Nah ini tujuan syaitan saudara sekalian. Nah kita jujur, keadaan kita masih seperti ini, sholat kita masih seperti ini, maka apa yang bisa kita banggakan? Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, kita menjadi sebaik-baik umat bukan karena ibadah kita. Ibadah itu kewajiban. Sholat 5 waktu kewajiban, puasa di bulan Ramadan kewajiban, zakat kita tunaikan kewajiban. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita hanya untuk ibadah pada Allah. Maka ibadah kewajiban kita ayuhal ahbab, bukan yang bisa menyelamatkan kita atau bisa membuat kita mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu. Tapi yang membuat Anda mulia di mata Allah ketika Anda menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya oleh karena itu Al-Imam Al-Busiri menyebutkan dalam qasidah burdahnya, busyra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi lamma da'allahu da'ina bi ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Dikatakan berkat Nabi kita Nabi Muhammad kita menjadi sebaik-baik umat. Jadi intinya apa? Ketika Anda punya hubungan dengan Rasulullah, Anda jadi mulia di mata Allah. Dan bukan hanya kita Bapak, apapun itu. Bahkan dijelaskan sapu tangannya Rasulullah. Ada diriwayatkan Bapak dan Ibu sekalian, ketika Nabi wafat ada sapu tangan milik Nabi Muhammad yang dipegang oleh Sayyidina Anas bin Malik, dijaga oleh Sayyidina Anas. Itu para tabi'in biasanya mereka mengunjungi ke rumah-rumah sahabat untuk meminta hadis atau meminta sanad yang menyambung ke Rasulullah, dan juga mencari keberkahan mendatangi para sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebahagian tabi'in datang menghampiri rumah Sayyidina Anas bin Malik, yang mana Sayyidina Anas adalah orang yang berkhidmah di rumah Nabi Muhammad selama 10 tahun. Datang ke rumah Sayyidina Anas bin Malik. Kalau itu Sayyidina Anas bin Malik, kita tahu dalam keadaan di daerah sana panas bukan main, keringat selalu bercucuran saudara sekalian. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik kadang-kadang ketika keringatnya keluar, dia ambil sapu tangannya, diusap, dikeringkan wajahnya dengan sapu tangan yang ada, sampai sapu tangan tersebut berubah warnanya menjadi kehitaman karena kotor, karena sudah lama saudara sekalian. Maka saat itu Sayyidina Anas bin Malik berbicara kepada para tabi'in, "Hei para tabi'in, tahukah kalian sapu tangan ini milik siapa yang aku gunakan?" Maka para tabi'in mengatakan, "Tidak tahu ya Anas bin Malik." Faqala, "Ini adalah miliknya Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan kepada saya. Ini pernah digunakan sama Rasulullah."
Maka para tabi'in pun melihat, kata para tabi'in, kalau begitu ya Anas, izinkan saya untuk mencium daripada sapu tangan yang pernah dipakai sama Rasulullah. Kata Sayyidina Anas, baik, akan aku berikan, tapi biar dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Masih ada keringat saya, katanya. Para tabi'in mengatakan kalau mau dibersihin tentu bakal dicuci, dikeringkan dulu, lama. Kata para tabi'in, enggak apa-apa ya Anas, engkau berikan saja itu sapu tangan biar kami bisa mencium dan cari keberkahan daripadanya. Kata Sayyidina Anas, tunggu sebentar, membersihkannya enggak lama kok, kata Sayyidina Anas. Dipanggil pembantunya, hei pembantuku, kemari, ambilkan aku jamrah, ambilkan aku batu yang panas atau bara yang biasa untuk membakar sesuatu, ambil kemari, bawa ke sini. Maka dibawakan bara, saudara sekalian, kepada Sayyidina Anas. Maka ketika ditaruh di hadapan Sayyidina Anas, kata Sayyidina Anas, hei pembantuku, bersihkan ini sapu tangan. Maka diambil itu sapu tangan dari Sayyidina Anas. Itu sapu tangan bukan dicuci, Pak, ditaruh di atas jamroh. Kita tahu kalau bahan ditaruh di atas bara gimana jadinya, bakal hangus, terbakar. Maka para tabi'in semua berteriak, ya Anas, jangan kau bakar ini sapu tangan, izinkan kami cari keberkahan terlebih dahulu. Kata Sayyidina Anas, tenang, kalian bakal dapat berkahnya. Maka ditaruh itu sapu tangan di atas jamrah, saudara sekalian. Ternyata yang terbakar adalah keringatnya Sayyidina Anas, sedangkan sapu tangannya tidak terbakar sedikit pun karena pernah dipakai sama Rasulullah. Sehingga sapu tangan tersebut menjadi makin bersih. Baru para tabi'in memegang dan menciumi itu daripada sapu tangan, dan mereka bingung, ya Anas, kenapa sih kok ini bahan ketika diletakkan di atas jamrah kok tidak terbakar? Maka Sayyidina Anas mengatakan, bagaimana bisa terbakar kalau bahan ini telah bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad SAW. Lihat, bahan, saudara sekalian, bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad jadi mulia. Bahkan bukan hanya itu, sendal yang digunakan sama Rasulullah. Kita mungkin kalau bicara tentang masalah sendal, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita bisa berbangga, sendal kita ini mungkin lebih mahal harganya dari sendal Nabi. Sendal kita bermerek, saudara sekalian. Sendal kita terbuat dari kulit, tapi maaf, ketika Anda memiliki sendal semahal apapun, nggak bakal bisa menyamai dengan derajatnya sendalnya Nabi Muhammad SAW. Makanya perhatikan ketika Nabi melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, yang mana saat itu Nabi menggunakan sendal, saudara sekalian, yang mana Allah menggambarkan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah juga menggambarkan perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai tembus ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu, kala itu dijelaskan oleh ulama, Nabi Muhammad tidak mencopot sendalnya ketika naik langit ke pertama, dan tidak melepas sendalnya ketika berada di langit kedua. Bahkan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat ibadahnya malaikat, tempat yang paling suci, saudara sekalian, Nabi Muhammad tidak diizinkan oleh Allah untuk melepaskan sendalnya. Sebagaimana beda dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa seorang Rasul Kalimullah. Ketika dia ingin bermunajat pada Allah di Bukit Tur Sina, sampai di Wadil Muqaddas, lembah yang suci, apa kata Allah? Ikhla'na alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya Musa, copot sendalmu, sebab saat ini kau berada dalam lembah yang suci, yang aku agungkan dan aku muliakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau kita mau bedakan mana sih yang lebih suci, Ardul Muqaddas yang ada di dunia dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya arsy-Nya Allah lebih mulia, saudara sekalian. Tapi Nabi Muhammad tidak diizinkan untuk melepaskan sendalnya. Makanya Imam Syekh Yusuf An-Nabhani ketika memuji sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ala jami'il qani na'lu Muhammadin ala fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Dijelaskan bahwa sendalnya Nabi Muhammad berada di atas kaun, di atas alam semesta, dan seluruh makhluk siapapun itu berada di bawah naungan sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ladatur Musa nuda bi akhla wa Ahmad alal arsy lam yu'zan bi khalqi alihi. Sedangkan Nabi Allah Musa ketika berada di Wadil Muqaddas diperintahkan mencopot sendalnya, tapi Nabi Muhammad ketika berada di arsy Allah tidak diizinkan untuk melepaskan sendalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ya Rasulullah, gunakan sendalmu, jangan kau lepas sedikit pun, kata Allah. Sehingga Nabi Muhammad berada di arsy Allah memakai sendal. Nah, kalau kita gimana, Pak? Jangankan arsy-Nya Allah, masuk musola pakai sendal, kira-kira diapain orang kita? Kita beli sendal paling mahal di Palmerah,
Atau di Kebayoran kita beli sendal yang paling mahal, yang terbuat dari kulit, yang paling bermerek. Kita beli nggak usah dipakai, masukin dalam kotak Pak, bawa ke masjid, buka di tengah masjid, itu sendal yang baru belum kita gunakan, taruh di atas karpet masjid, kita pakai itu sendal dalam masjid, kira-kira diapain orang kita? Bilang nggak pantas banget. Kenapa? Walaupun kita bilang ini sendal mahal, 1 juta harganya, walaupun kita bilang ini mereknya bagus, hebat, barang impor sekalipun, tapi tetap ketika Anda yang memakainya nggak pantas dipakai tempat ibadah. Tapi lihat sendalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi keringatnya Rasulullah. Itu diriwayatkan ketika Nabi Muhammad sedang beristirahat di rumahnya Ummu Sulaim, ibundanya daripada Sayyidina Anas bin Malik. Ketika beristirahat di rumah Ummu Sulaim, kala itu pada musim panas, maka Nabi pun menyucurkan keringatnya saat dalam keadaan tidur, menetes keringat Rasulullah. Maka secara diam-diam Ummu Sulaim datang masuk ke kamar Rasulullah untuk mengumpulkan bekas keringatnya Nabi Muhammad SAW, dimasukkan ke dalam botol. Maka Nabi pun terbangun melihat Ummu Sulaim sedang memasukkan keringat Nabi ke dalam botol. Nabi pun berkata kepada Ummu Sulaim, "Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan?" Ummu Sulaim pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku sedang mengumpulkan keringatmu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Buat apa ya Ummu Sulaim?" Dijawab, "Untuk mewangikan minyak wangi kami ya Rasulullah." Tuh keringatnya Nabi, untuk mewangikan minyak wangi kami. Artinya kita punya minyak wangi ya Rasulullah, tapi kalau kena keringatmu makin wangi ya Rasulullah. Coba kalau keringat kita Pak, makin wangi apa makin gimana? Artinya kita jujur, ini keadaan kita. Nabi punya keringat, kita juga punya keringat, tapi beda ketika keluarnya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan air liurnya Rasulullah. Nabi kadang-kadang kalau berbicara ada sedikit air liur yang keluar, saudara sekalian. Maka air liurnya Rasulullah tidak pernah jatuh ke bumi, melainkan jatuh di tangan para sahabat untuk diusapkan di wajah mereka. Coba kalau air liur kita, siapa yang mau nadahin? Artinya kita jujur, inilah keadaan kita. Artinya saudara sekalian, peringatan Maulid seperti ini biar kita kenal siapa Nabi kita. Ini makhluk yang paling agung. Makanya Anda kalau ingin mulia di sisi Allah, ingin diagungkan oleh Allah, jawabannya hanya satu saudara sekalian, ikuti jalannya Nabi Muhammad, ikuti syariat Nabi Muhammad, maka Anda bakal dimuliakan oleh Allah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi intinya perkumpulan kita saat ini saudara sekalian, tujuannya agar kita semua mengenal siapa Nabi kita, biar kita makin cinta kepada Nabi kita, biar kita bisa mencontoh dan menteladani Nabi kita, sehingga nanti di akhirat kita bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan juga mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tidak pantas saya berpanjang kata di tempat ini, sebab banyak dari para ulama, para habaib, para kiai. Semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya, khususnya juga antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jaza. Kita ucapkan terima kasih atas tausiahnya daripada guru kita Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Bakar bin Salim. Mudah-mudahan tausiah beliau dapat menggugah hati kita dan dapat menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, sandalnya Rasulullah tuh naik ke tempat yang tersuci, ke arsy-Nya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ludahnya Nabi Muhammad dijadiin minyak wangi. Coba ludah kita hijau lagi. Iya kan? Amin. Coba kalau kita ludahin orang, digamparin. Jadi gamparin. Ya. Lanjut jangan nih. Lanjut ya. Masih kuat? Benar? Benar?
Ya, loyo itu mah. Yang benar. Lanjut ya. Lanjut. Hadirin wal hadirat. Melanjut kepada tausiah yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Nahrawi Mukhtar LC. Beliau merupakan guru daripada guru kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Kamil Effendi. Siap dengerin gak nih? Kalau bawa buku catat. Yang bawa buku catat. Yang main HP mudah-mudahan meledak HP-nya. Amin. Berkoslet HP nyetrum dah lu. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Nahrawi Mukhtar LC, fa alaihi falyatafadhal mashkura. Shallu ala Muhammad. Udhkur shalah ala nabi. Tolong buka jalan kepada jamaah. Sallallahu alaihi Guru kita Al-Habib Syafiq ingin meninggalkan tempat. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan di lain kesempatan bisa balik lagi ke majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Dengerin ya, tausiah yang kedua insya Allah disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Nahrawi Mukhtar. Shallu ala Muhammad. Udhkur shalah ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li dinihil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para guru-guru yang saya cintai, yang saya hargai, yang saya hormati, mat'anallahu bituli hayatihim. Banyak guru-guru hadir tengah-tengah kita yang tadi udah sebutin satu persatu tanpa saya sebut lali lagi, dan tidak mengurangi rasa hormat saya pada beliau. Mudah-mudahan kehadiran guru kita pada malam hari ini menambah banyak ilmu kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berkhusus Akhi Al-Aziz Al-Mukarram Ustadz Kamil Effendi, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah adem kita di malam, anginnya adem, nggak hujan, jam 2 baru turun hujannya. Pas udah baru sampai rumah baru turun, makan tuh berkat dah, enak. Kalau ada. Alhamdulillah Allah izinkan kita bisa silaturahim. Kita berharap semoga silaturahim kita kali ini juga merupakan silaturahim yang menambah barokah hidup kita semua, menambah manfaat umur yang masih ada sampai kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, suka kita dengar orang minta doa, berdoa kepada Allah, minta dipanjangin umur. Ibu suka berdoa panjang umur, Bu? Suka? Hah? Suka berdoa minta panjang umur kan? Bukan kita khawatir kalau Allah terima cuman ente doang sendiri, yang lain pada mati, ente mau hidup sama siapa? Tapi kita ikutin arti panjang umur menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang panjang umur itu adalah yang diberikan oleh Allah
seseorang diberikan oleh Allah rezeki berupa anak yang soleh dan solehah, kemudian mendoakan orang tuanya sampai kepada kuburan, itu namanya orang panjang umur. Ini kayak almarhum almarhumlah orang tua kita, Bapak Haji Jalani, namanya panjang umur itu. Kan banyak orang masih hidup aja kagak pernah disebut namanya, lupa mulu sama dia, padahal masih hidup. Itu namanya orang hidup tapi udah mati. Tapi ada orang udah mati masih hidup, kesebut aja namanya, kesebutnya bagus terus. Nih almarhum almarhumlah Bapak Jalani merupakan salah seorang yang masuk dalam hadis Rasulullah adalah orang yang diberikan anak soleh yang selalu mendoakan sampai ke kuburannya. Kita lihat sendiri Ustaz kami ngajar di mana-mana, itu namanya anak soleh. Yang lain-lainnya yang kagak bisa ngaji pakai duitnya, ya kayak ente nggak ngajar, yang gajinya gede aja, nemenin doang ya, makanan nanti yang beli. Iya sama semua, sama. Lah kalau orang ngaji di kagak datang, namanya kagak soleh. Orang suruh datang ke rumahnya ngaji di kagak ada, gimana ceritanya, kan begitu. Ini namanya panjang umur. Makanya selagi kita hidup, didik anak kita biar soleh, soleh dan solehah. Kenapa? Karena nggak ada jalan lain si hidup ini kecuali kita ngikutin Nabi kita Muhammad SAW. Coba lihat zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah yang namanya mabok-mabokan merajalela, yang sekarang namanya narkoba. Macam-macam namanya kan ya. Ada AO apa segala macam. Apa lagi namanya? Lu pura-pura lupa. Zaman jahiliyah banyak orang mabuk. Perzinahan dengan segala macam caranya banyak. Perjudian. Allah datangkan Islam melalui Nabi kita Muhammad SAW merubah akhlak semuanya, hilang itu, nggak ada yang mabuk, kagak ada lagi yang berjudi, nggak ada lagi yang berzina. Saya bicara pelan-pelan supaya bisa dipahami Islam itu apaan sih, Nabi Muhammad itu siapa sih, supaya kita paham. Kenapa sih Indonesia segini dikitnya yang mabok kok susah banget buat dibasmi? Hukuman mati aja masih ditunda-tunda bagi hari. Kalau gue sih yang bakal gitu, gue matiin langsung. Dia udah matiin berapa orang? Ya, temen lu mati kan kemarin? Ya. Kalau kita hitung, banyakan yang dimatiin daripada dia satu kita matiin. Negara yang kagak setuju bangsanya kita matiin, mau putus hubungan kagak ada urusan. Emang kagak ada Allah? Ada Allah sih nyawa tuh hidup kita. Emang dia? Mana ada sih Allah nolongin orang kafir? Kagak ada. Pun orang Islamnya aja kurang banyak deket sama Allah, jadi Allah kagak demen. Punya makanan kagak bagi tetangga, Allah kagak demen. Pelik namanya. Kan kita disuruh kalau kita punya makanan lebih bagi tetangga. Gitu. Kalau kagak ada lagi buat kita doang, jangan bawa keluar, makan di dalam aja supaya yang lain kagak lihat. Ini baru nyemur dikit jendelanya dibuka biar orang tahu makan daging. Lah, norak banget. Itu kan ajaran Rasulullah. Islam kan gitu, damai kita. Coba kalau kagak begitu. Biasa makan teri makan daging buka jendela nyemur. Elah, ilallah. Ribut nggak jadinya? Saya pakai bahasa sini, bahasa kita ya, yang gampang dicerna. Padahal kita dikasih tahu sama Rasulullah, tiap pagi 2 malaikat turun. Tiap pagi 2 malaikat turun. Ngedoain semua. Satu, doain orang yang bares. Tahu bares?
Lu kalau pakai tahu bares jangan tinggal di sini. Lu mesti tahu bares apa? Dermawan. Allah mati munfiqan khalafa, ya Allah ganti tuh orang yang dermawan segera, ya Allah ganti, ya Allah. Tiap pagi turun tuh. Ini yang nyumbang, termasuk yang nyumbang yang lecek juga dari kemarin diganti cepat sama Allah. Tambah lagi yang gede. Cuman kan karena setan nih banyak. Giliran aja ada anak muda jalan bawa amplop, bawa map. Karang Taruna tuh ya. Dia mau ngapain? Gak ada acara apa? Kita sumbangan kan. Bilang aja kagak ada gue ya. Yang satu lagi mau ngelamar kerja, rumahnya masjid tuh ya. Orang mau ngelamar kerja sih kata rumahnya masjid, minta sumbangan. Saking pelitnya orang. Padahal yang malaikat yang satu ngedoain juga buat yang pelit. Apa isi doanya? Allah mati mumsikan talafa, ya Allah bikin bangkrut dengan segera nih yang pelit nih orang. Oh, kalau pelit kita bikin susah, bikin susah. Oke, kalau ada mau mali tanya apa ada kurang, asal tanya aja soal rahasia nanti lain cerita. Tanya dulu yang penting. Nanti tanya lagi, udah ada yang kemarin belum ada, kata gitu. Kita tanya aja udah girang dia. Amin. Ya. Tega Habib. Insyaallah. Itu saya terjemahkan Islam seperti begitu. Islam diturunkan oleh Allah untuk ngatur kita ini. Saya pernah sampaikan, kita kan baru sekarang hidup di dunia, belum pernah kan sebelumnya kan? Belum pernah kan? Karena pertama kali kita hidup di dunia, jadi kita kagak tahu caranya hidup bagaimana supaya kita bahagia. Allah turunin Islam sebagai petunjuk itu dalam Al-Quran, dikasih petunjuk semua. Makanya kalau kita baca Quran itu jangan buru-buru tamat, biar dikit kita baca kita lihat. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu. Pak hafal artinya apa? Hah? Saya ngajar pelan-pelan, saya kasih tahu. Ntar kita dengar Ustaz Habib yang lain pada ngomong, nanti isinya yang lain. Tadi udah sampai Nabi Muhammad itu istimewa, Ustaz Syafiq. Artinya mereka-mereka yang dermawan, takwa kepada Allah, yakin terhadap janji Allah bahwa kita akan dikasih surga nanti. Kalau kita dermawan, takwa, maka di dunia kita udah dikasih kemudahan dalam hidup. Tuh. Dikasih gampang aja dalam hidup, ada aja jalannya. Karena kita sekarang hidup kita udah ditanemin materialistis, jadi orang dilihat kalau udah banyak harta baru dianggap berhasil. Padahal berapa banyak orang kaya kagak senang hidup, nggak sedikit. Berapa banyak orang yang ala kadar kita lihat hidupnya senang aja bawahannya, padahal cekak mulu duitnya tapi senang aja bawahannya, girang aja gitu. Bang, nih hari kagak ada apa-apa, bang, saya rasem doang, makan teri. Alhamdulillah, naik masih ada kita, masih bisa makan. Yang lain masih banyak nih kagak makan. Senang kagak kita itu. Itu yang dicari itu. Daripada duit banyak kagak pernah senang. Mikirin ano. Tuh. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Yang pelit, kagak percaya sama Allah, sombong, merasa mampu ngatur hidup sendiri tanpa Allah, dikasih susah mulu dalam hidup. Susah terus, bawahannya susah aja, ada aja bawahannya. Ini baru rapi, ini belum rapi, ini baru rapi, timbul lagi. Tuh, akhirnya kegarukan, kagak gatel digaruk, saking buyangnya dia. Tuh orang. Jangan pelit. Tenaga ke, pikiran ke, waktu, duit buat membantu orang lain. Hasilnya nanti apa?
Man yassara an mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan yang sedang diderita oleh orang lain, suatu saat dia dapat kesulitan, maka Allah kasih kemudahan. Kalau kita mau gampang hidup, ada solusi selalu, sering-sering nulungin orang sekuat tenaga yang ada bagi kita, pikiran ke, waktu ke, tenaga ke. Ini ada anak kejeblos, dilihat orang siapa tuh? Nggak tahu, orang baru ngontrak situ gue kenal, dikejeblos didiemin aja. Nabi suruh angkat. Islam begitu, ini terjemahannya Islam pakai bahasa kita. Kalau kita angkat, suatu saat saudara kita ada yang kejeblos, ada yang tulungin. Ngapain tetangga kita kagak pernah ada yang tulungin? Dia kagak pernah nulungin orang. Tuh, Rasulullah begitu mengatakan kepada kita. Kenapa kita malas nulungin orang? Itulah akibatnya. Jadi Allah itu sudah berikan kepada kita segala sesuatu petunjuk. Dalam Al-Quran di backup oleh hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW untuk kita jadikan pegangan hidup. Kalau itu kita pegang hidup dengan Quran dan hadis, tenang kita. Agak susah, ada aja jalan berkah. Baru mau masak, orang undang sedekah, pulang mau berkah, kagak jadi masak. Berkah namanya. Lah ada yang habis masak tumpah, duitnya habis, kagak bisa makan lagi. Mau ngapa kita? Dia baru rapi masak nih, kesangkut kain dia lagi mau jalan, tumpah, duitnya udah kagak ada lagi. Makan dari mana? Tuh kalau Allah mau ambil rezeki, gampang. Yakini Allah, wa'dallahi haq, janji Allah pasti. Bagaimana caranya? Deketin Allah, deketin Rasulullah, artinya ikutin ajarannya. Apa yang kita mampu kita dapat dari Ustaz Kamil ngaji di sini, bawa kerjain. Lengkong kita dulu pun pisang satu, bisa ngidupin bininya 2, anaknya 4. Pun pisang 1, daunnya dijual, buahnya dijual, batangnya dipotong bikinin tali, dijual, dapat duit semua itu. 1 pun pisang. Ngapa sekarang pada sekolah tinggi pergi gelap, pulang gelap, kerja habis gajian kegarukan lagi. Ya, kurang aja bawahannya. Soalnya dia dahulukan dunia daripada Allah. Saya kasih istilah begini, bahasa tubuh kita ini dinilai oleh Allah. Hujan misalnya, ini kerja dipakai jas hujan, naik motor pakai jas hujan, pakai helm rapat, tutup mulutnya supaya kagak kena, dipakai sepatu bos supaya kagak kena air hujan. Jalan gelap-gelap, geluduk, angin gede, jalan deh, takut kagak digaji. Giliran ngaji aja di keluar, lihat gentengnya dia begini, hujan apa kagak ya katanya. Ya, gerimis, gurunya juga kagak datang. Nah, ditelepon temennya, yang datang dah hujan, Ustaz juga kagak datang. Bahasa tubuh kayak begini dinilai oleh Allah. Oh, dunia lu ubur sampai begitu, jas hujan lu pakai tuh ngapa ngaji jas hujan lu kagak pakai kata Allah. Ntar kok kejar robek bocor jas hujan lu biar lu pakai juga basah. Biar dipakai juga jas hujan ya, kalau bolong basah bajunya. Lu jalan soalnya bisa masuk kantor kalau basah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, siapapun kita ini, apapun profesi kita, jangan tinggalin Allah dalam hidup. Didik anak cucu kita semampu kita supaya dia kenal Allah, kenal Rasulullah, agar supaya kita meninggalkan generasi penerus yang soleh dan soleha. Saya ke panjang lebar aja, nanti ada guru kita semua. Allah tambahkan lagi. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menambah bekal kita untuk kita menjalankan sisa usia kita yang masih ada ini dalam rangka mencari ridho Allah, agar supaya dari hari ke hari Allah makin redha sama kita, makin redha sama kita, akhir hayat kita husnul khotimah. Kita sekarang ini udah mulai lemah, makin lemah, makin lama makin lemah, pegawaiannya mati. Ini aja baru dari jam 8 terus mutan 4 kali.
udah bolak-balik istilahnya berubah. Itu namanya udah ada perubahan, makin lama makin lemah, nggak bisa mati. Tapi jangan juga yang masih muda merasa lama mati, belum tentu, bisa-bisa yang muda duluan dari yang tua. Makanya yang muda juga harus siap-siap, jangan ikutin kehidupan yang tidak ada sumbernya dari Allah dan Rasul. Kita sengaja dibikin kita menjadi mati semua pikiran kita agar supaya masa depan Islam tidak lagi maju seperti sekarang. Dikasih narkoba, aneka macam pakaian, mode dan sebagainya, jangan diikutin. Ngaji, mau dagang-dagang, udah rapi dagang, ngaji berkah, biar dikit yang beli, duit kita berkah. Insya Allah kagak keluar duit kita bisa hidup. Sebaliknya kalau kita uber dunia, banyak konsumen yang datang tapi kagak berkah, duit habis kagak ketahuan habisnya. Mudah-mudahan lah kalau kita selalu ingat Allah, Allah selalu ingat kita. Akhirnya saya mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan orang tua kita marhum almarhumullah Bapak Haji Jelani berjasa dalam bahagia di dalam kuburnya, dilapangkan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya semua, anak-anak keturunannya semua sampai hari kiamat dalam bimbingan Allah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat sebagaimana kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Nahrawi Mukhtar. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ibu-ibu jangan ada yang pulang dulu, Ibu ya. Bu, yang pulang mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Masih ada satu lagi Bu, penceramahnya gubernur kita nih lagi dalam perjalanan menuju tempat kita. Sambil menunggu, sama-sama kita salawatan ya sebentar nih, biar nggak bete ya. Salawatan ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad
sahlan wa marhaban. Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita, gubernur kita, Al-Ustadz Kiai Haji Fakhrul Razi Ishaq. Mudah-mudahan kedatangan beliau menambahkan keberkahan yang Allah turunkan di tempat kini. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu beliau istirahat, mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang insya Allah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdul Muttalib bin Hashim Al-Idrus. Fa alaihi falyatafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad wa dzkuru salah ala nabi.